Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu ila alihi wa sahbihi wa suriyati wa ahli baiti jami'an ulama'il amilin wa sanifin wa hasan ibn Athaillah as-Sakandari wa jami'i masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Katsirun man anfaqat dana nira wad darahima walakin man anfaqa ar-ruh qalil. Banyak sekali orang yang menginfakkan dinar maupun dirhamnya, tapi sedikit. Walakin man anfaqa ar-ruh qalilun. Akan tetapi siapa yang menginfakkan atau menyedekahkan atau kemudian menyumbangkan ruhnya, qalilun itu sedikit. Ini kalau orang gitu, banyak sekali yang sedekah itu memang secara umum dengan dinar atau dirham atau harta-harta yang lain, tapi sedikit orang yang mau nafkahkan atau menyedekahkan rohnya. Yaitu dengan rohaniyahnya atau kemudian dia sungguh-sungguh di dalam jalan-jalan rohani. Al-ahmaqu man mata waladuhu wa ja'ala yabki alaihi. Dan dianggap orang itu pendek akalnya, yang orang apabila ditinggal mati oleh anaknya dan dia menangis terhadap hal tersebut. Wala yabki ala ma fatahu minallahi ta'ala. Tapi tidak menangis terhadap apa yang hilang dari Allah Azza wa Jalla. Fa ka'annahu yaqul bilisanin halihi ana abki ala ma kana yasghaluni an rabbi. Dan seolah-olah dia menyatakan dengan lisannya, dengan keadaannya, ana abki, aku menangis, ala ma kana, atas apa yang ada, yasghaluni, menyibukkan aku an rabbi, dari Tuhanku. Bal kana yabghi yang bagi lahu al-farahu bidzalika wal yuqbil an maulahu li'annahu akhadha minhu ma kana yasghalahu anhu. Yang seharusnya dia ya bersedih boleh, tapi kalau kemudian dia merasa kehilangan segala-galanya, ini yang tidak boleh. Bahkan yang seharusnya kalau kemudian dia menggunakan akal yang sesungguhnya, bahwa dengan sebelumnya, misalkan ini maksud Allah ini harus difahami, bahwa sebelumnya dia ketungkul atau disibukkan dengan selain Allah, kemudian karena diambilnya yang menyebabkan dia menyibukkan diri selain Allah, kemudian berpindah menjadi menyibukkan diri dengan Allah, maka itulah yang harus difahami. Wa qabihun bika ayas anta shiba wa anta tiflul aql saghiruhu wa la tafqahu muradullah minka. Dan jelek atau qabih bika antashiba wa anta tiflul aqli,
saghiruhu wa la tafqahu muradallahi minka. Karena dianggap kecil akal kita atau pendek atas akal kita karena kita tidak mampu memahami apa yang dimaksud Allah daripada kamu. Jadi ini yang harus kita kembangkan adalah pada diri kita husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambil sesuatu daripada kita, bisa jadi sebab sesuatu itu yang menyebabkan kita menyibukkan diri terhadap sesuatu itu dan melupakan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ambil sesuatu itu supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menangisi sesuatu itu yang diambil oleh Allah. Padahal maksud Allah adalah untuk kebaikan kita. Nah, seringkali kita menangis atau bersedih terhadap sesuatu yang diambil oleh Allah. Padahal yang seharusnya kita tangisi adalah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengambil sesuatu itu supaya Allah mengembalikan kita. Jadi Allah akan mengembalikan kita kepada kembali menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta aqilan fabki ala nafsik qabla an yubaka alaik. Yang seharusnya dan kalau kita memiliki akal, ini menurut Ibnu Athaillah, maka seharusnya kita menangisi atas diri kita qabla ayyubka alaika, sebelum engkau ditangisi, sebelum mati artinya. Seharusnya kita menangis pada saat sekarang sebelum kita ditangisi oleh orang-orang pada saat kita sudah mati. Fa innal walada wa zaujata wal khadima was sadiqa la yabkuna 'alaika idza mutta bal yabkuna ma la fatahum minka. Jadi karena sesungguhnya anak, istri, pembantu, teman itu mereka tidak menangisi atasmu. Mereka hanya menangisi karena kamu sudah tiada. Ini yang harusnya kita lakukan adalah menangisi diri kita, menangisi jiwa kita. Karena orang-orang yang dekat kepada kita, mereka hanya menangis karena kehilangan kita. Mereka tidak menyedihkan keadaan kita yang sesungguhnya. Fasabiqhum anta bil bukai wa kul bihaqqi. Jadi maka fasabiqhum maka bersegeralah mereka, termasuk juga anta bil bukai, dengan menangis. Wa kul yahiqqu li an abki ala fauta haudi min rabbi qabla ayyabku alayya. Jadi ini yang harus kita tangisi pada diri kita, pada keadaan kita, karena kita tidak menyibukkan diri kepada Tuhan, yaitu Rabbi, kepada Tuhanku. Karena kalau kemudian kita kembali kepada hakikat diri kita ini, sesungguhnya Allah menyukai kita, sangat mencintai kita, sehingga Allah tidak ingin atau tidak ridho kalau kemudian diduakan pada yang lain. Maka wahdahu, yaitu Allah suci saja, atau Allah saja yang harus kita tanamkan pada hati kita. Kafa bika jahlan ayu amilaka maulaka bil wafa'i wa anta tu'amilhu bil jafa. Dan cukup dianggap kita itu kurang akalnya apabila kita
melakukan amal-amal kita itu dengan bil wafai, yaitu dengan sesuatu yang kita tidak sungguh-sungguh. Wa anta tu'amiluhu bil jafa, dan engkau atau sembrono ya di dalam kita beramal kepada maula kita atau kemudian bendoro kita. Oleh karena itu, maka kemudian kita hendaknya bersungguh-sungguh, dan kadangkala Allah membuat kita sungguh-sungguh itu adalah mengambil sesuatu yang selama ini mengganggu pada diri kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi harus kita husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi pada diri kita. Kadangkala memang maksud Allah gitu kan, mengambil itu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita sedihkan bukan karena diambilnya sesuatu itu dari kita, tapi sedihnya kita adalah karena kita selama ini melupakan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sebelum apa yang menghalangi itu diambil oleh Allah, kita sudah melepaskannya. Jadi kalau orang bijak menyampaikan, janganlah harta atau dunia atau apapun ya itu kita masukkan ke dalam hati. Namun cukuplah itu ada di genggaman tangan saja. Karena yang di hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati kita gitu, kita isi dengan dunia, maka ini akan susah gitu, untuk disemayamkan gitu, atau menyemayamkan. Allah akan masuk ke dalam hati kita. Jadi ini yang perlu kita usahakan semuanya, bagaimana kita menangis sebelum kita ditangisi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab di kemudian hari. Moga-moga kita bisa senantiasa berhusnuzan kepada Allah atas segala yang menimpa kepada kita. Kemudian kita bisa lebih menyibukkan diri untuk zikir, untuk taklim dan lain sebagainya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biwallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.